rektor itu adalah sebuah figur yang memang harus energik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan pembangunan Kalimantan Tengah memang membutuhkan universitas yang berkualitas, lulusan universitas yang berkualitas. Sehingga suka atau tidak suka, rektor itu boleh dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan di Kalimantan Tengah. Selamat sore, bertemu kembali dengan Kalteng Post Talkshow. Hari ini kita berkunjung ke ruang kerjanya Bapak Dr. Aswin, Bapak Dr. Insinyur Aswin Usup, MSc. Beliau adalah Ketua LPPM Universitas Palangkaraya. Nah, saat ini beliau menjadi salah satu bakal calon Rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan majunya beliau dalam pemilihan rektor kali ini. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, latar belakang Bapak memutuskan untuk maju menjadi bakal calon rektor ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Ismail. Yang pertama, kita melihat bahwa rektor itu adalah sebuah figur yang memang harus energik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan pembangunan Kalimantan Tengah memang membutuhkan universitas yang berkualitas, lulusan universitas yang berkualitas. Sehingga suka atau tidak suka, rektor itu boleh dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan di Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena hampir 80% ya tenaga yang ada di Kalimantan Tengah itu alumni dari Universitas Palangkaraya. Oh iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau lulusan itu tidak bagus ya otomatis berdampak terhadap kinerja di semua kabupaten di Kalimantan Tengah. Karena itu saya memberanikan diri untuk menjadi calon rektor Universitas Palangkaraya periode 2022-2026 itu dengan satu tekad ya, bahwa UPR harus mampu atau mandiri untuk mengelola keunggulan lokalnya seperti itu, Pak. Iya. Pak, kira-kira program apa seandainya Bapak terpilih nanti, Pak, seandainya nanti dipercaya oleh Senat dan terpilih menjadi rektor, apa yang akan Bapak lakukan untuk membangun UPR ini, Pak? Nah, yang pertama ya, yang perlu kita lihat bahwa sekarang ini universitas itu dituntut untuk meningkatkan akreditasinya. Oh iya, betul. Itu yang pertama. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah sistem pendidikan dan pengajarannya. Oh iya. Saya sebenarnya melihat kenapa Indonesia lambat untuk berkembang, terutama penguasaan bahasa Inggris mahasiswa itu sangat kurang. Oh iya. Jadi untuk program pendidikan dan pengajaran, saya berencana jika terpilih menjadi rektor itu minimal di setiap program studi itu dua mata kuliah dulu ya. Iya, Pak. Wajib disampaikan dalam bahasa Inggris. Oh. Gitu. Pengantarnya atau? Pengantarnya, Pak. Jadi totally dia berbahasa Inggris. Oh. Pengalaman saya melihat di Malaysia, mereka menerapkan sistem seperti itu. Ya, mereka melaju dengan pesat dan meninggalkan Indonesia. Iya. Kalau dulu mereka belajar dengan kita, sekarang kita belajar dengan mereka. Gitu. Kenapa? Karena penguasaan textbook mahasiswa dan sebagainya itu ya tergantung dari kemampuan mereka berbahasa Inggris. Padahal di Universitas Palangkaraya banyak sekali dosen-dosen yang lulusan bahasa Inggris yang notabene bisa berbahasa Inggris. Iya. Seperti itu. Itu salah satu program saya di bidang pendidikan pengajaran. Tepat. Kemudian yang kedua bahwa kita sekarang sudah masuk masa BLO. Ya. BLO itu adalah sistem pengelolaan keuangan yang harus kita ikutin. Kemarin dari Kemendikbud itu Kemendikti ya, UPR hanya diberi waktu 2 tahun untuk BLO. Kemudian suka tidak suka harus ke PTNBH. Lalu persiapan apa yang harus kita lakukan? Nah itu Pak, gimana Pak? Kalau kita tidak siap, maka Universitas Palangkaraya nanti
akan menjadi kampus cabang PTN yang lain. PTNBH yang lain. Artinya rektor di sini itu nggak ada apa-apa, gitu. Kalau sampai terjadi, Kalau sampai terjadi. Jadi harus bagaimana semua elemen kita menggerakkan untuk bagaimana mempersiapkan diri memasuki PTNBH. Salah satu ininya bahwa nanti ke depan dosen itu ada 2. Ya. Jadi dosen yang diperbantukan itu digaji oleh pemerintah yang sekarang ini, Ya. dan dosen UPR itu sendiri yang digaji oleh UPR sendiri, dosen dan tendiknya, Pak, seperti itu. Nah, karena itu UPR harus mempersiapkan diri untuk ada unit usaha yang bisa dikembangkan. Apa unit usaha yang bisa dikembangkan? Apa, Pak? Potensi yang paling gampang, yang pertama, saya sudah bekerjasama dengan beberapa para investor. Iya. Bahwa UPR harus mampu mengolah CPO kelapa sawit itu menjadi minyak goreng di sini. Oh iya. Itu yang pertama. Karena itu sudah ada, Pak. Iya. Saya ingin bukan menuntut ya. Kita punya jatah daerah itu 20%. 20% dari produksi, Pak. Dari produksi itu. Nah, itu kalau kita bisa kumpulkan, itu bisa menjadi sumber income Universitas Palangkaraya yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan mata kita juga bahwa food estate itu kan akan berkembang. Betul. Kita tidak harus, UPR harus mampu menyiapkan sebuah industri untuk pengolahan beras dan tepung. Iya. Selama ini beras dari food estate itu larinya ke Banjarmasin. Diolah di sana. Diolah di sana, berasnya balik lagi ke sini gitu. Nah, saya mau ke depan dalam waktu dekat ini, saya singkat-singkatnya harus ada upaya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Palangkaraya serta para investor yang berminat untuk bergabung bersama untuk segera merealisasi ini. Sehingga UPR punya income yang bisa untuk persiapan untuk PTNBH. Itu. Dan yang ketiga, Bapak tahu kalau ayam beku atau ikan beku yang ada sekarang ini semua berasal dari Jawa. Betul. Dari Jawa. Seperti ayam beku itu. Pak. Ayam beku umumnya itu dari Jawa semua. Betul, Pak. Kalau memang kita ada badan usaha dari Universitas Palangkaraya ini nanti bisa menyiapkan ayam beku seperti itu, kita banyak sekali Hypermart, Giant dan sebagainya seluruh Indonesia yang bisa kita supply, Pak, seperti itu. Jadi saya berencana minimal untuk freezingnya atau pembekuan ini Universitas Palangkaraya bisa menjadi bagian dari itu. Pak. Ya, tidak hanya untuk dalam negeri tapi juga untuk ke luar negeri, Pak, seperti itu, Pak. Itu salah satu yang di depan mata yang cepat menghasilkan seperti itu. Nah, selain itu bahwa selama ini bahwa seperti UGM, UNS, mereka sudah punya unit usaha seperti close house ayam broiler itu, close house itu. Nah, nanti juga akan kita jadikan kerjasama supaya nanti ada juga kita punya close house yang dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan besar, itu, Pak. Itu. Dan yang terakhir yang ingin saya lakukan itu, kita akan menyiapkan kampus-kampus lapangan yang ada di setiap kabupaten. Selama ini kita sudah bekerjasama dengan Kota Palangkaraya untuk pengembangan ekosistem air hitam dan perikanan air hitam di Palangkaraya. Nanti mungkin sebentar lagi akan kita realisasikan. Di Pulang Pisau itu mungkin kita akan mengembangkan semacam tambak udang. Di sana bersama dengan Pemdanya dan UPR sudah kita jajaki. Kabupaten Kapuas kita bekerjasama dengan pembukaan ada 300 hektar sawah. Untuk kita sebagai media praktek dan kampus lapangan. Dan juga pengolahan minyak CPO itu menjadi minyak goreng di Kabupaten Kapuas. Dan kabupaten yang lain juga sudah banyak, Pak, yang mau bekerjasama ini. Nanti cikal bakal kampus lapangan itu menjadi kampus cabang di tiap kabupaten. Seperti itu rencana kita. Jadi mahasiswa-mahasiswa nanti dari kabupaten itu bisa kuliahnya di situ. Di situ, Pak, ya? Ya, di situ sambil dia bekerja gitu. Nah, seperti itu rencana kita ke depan untuk menarik mahasiswa untuk kuliah di UPR. Kemudian memberi peluang kerja kepada mereka. Dan masih banyak sih program-program lain. Di antaranya itu, Pak. Di antaranya itu yang harus kita lakukan. Pak, mungkin singkat saja, Pak. Kira-kira dalam sebuah pemilihan seperti ini kan ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Seandainya Bapak nanti terpilih, nanti bagaimana, Pak? Seandainya pun tidak terpilih, bagaimana selanjutnya, Pak?
Ya, jadi ini sebuah kompetisi ya. Iya. Jadi kita harus memang Menyiapkan itu Pak ya. menyiapkan untuk itu. Terpilih itu amanat yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya dan kita memanfaatkan itu sebaik-baiknya untuk kemajuan Kalimantan Tengah. Kalaupun tidak terpilih ya kita akan mendukung teman-teman yang terpilih Pak, ya? yang terbaik seperti itu. Saya kira yang terpilih adalah putra-putra terbaik lah seperti itu Pak. 13 orang ini kan putra-putra Iya. terbaik nih Pak ya. Putra-putra terbaik yang harus kita dukung. Iya, iya. Artinya apa? Kita itu tidak ada yang hebat, tapi kita hebat tuh apabila kita bisa bersama-sama. Bersama-sama Pak ya. Ya, itu. Jadi kita memang banyak kelemahannya, kekurangannya, tapi kalau kita bersama-sama, Bisa saling menutupi. ya saling menutup, kitalah yang hebat seperti itu Pak. Teamwork yang hebat. Teamwork hebat. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Aswin atas waktunya. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Aswin Usup, MSc, bakal calon rektor Universitas Palangkaraya 2022-2026. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak.